Mungkin nggak banyak yang tahu bahwa sebenarnya persalinan normal itu bisa dilakukan pasca operasi sesar pada kehamilan sebelumnya. Ini kita kenal dengan istilah VBAC atau Vaginal Birth After Cesarean. Atau dalam bahasa Indonesia, ini adalah persalinan normal pasca operasi seksio sebelumnya. Istilah ini untuk menggambarkan proses persalinan normal setelah pernah menjalani operasi sesar atau seksio. Kalau kita mengacu kepada ECOG, sebenarnya tidak ada masalah dan sangat memungkinkan bagi seorang ibu untuk menjalani persalinan normal dengan riwayat operasi seksio sebelumnya, selama ibu hamil ini telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang menanganinya. Ada beberapa. Yang pertama adalah masa pemulihan persalinan akan lebih pendek. Kemudian yang kedua, risiko infeksi juga akan lebih minimal. Dan yang ketiga adalah risiko kehilangan darah akibat operasi juga lebih sedikit. Bagi ibu hamil yang ingin berencana memiliki lebih banyak anak, maka VBAC ini bisa membantu mereka untuk menghindari komplikasi operasi itu sendiri. Salah satunya, operasi sesar ini memiliki risiko perlengkatan atau adesif antara rahim dengan organ-organ di dalam perut, seperti misalnya kantong kencing, kemudian perlekatan rahim dengan usus, itu yang akan membuat komplikasi operasi akan semakin tinggi. Yang kedua yang sering juga kita temui saat ini adalah yang kita kenal dengan plasenta adesif, yaitu plasenta yang melekat kuat pada dinding rahim hingga menembus ke otot rahim, bahkan lebih dalam lagi. Dan risiko dari plasenta adesif ini adalah adanya risiko perdarahan pada saat operasi yang hebat, kemudian bahkan disertai dengan pengangkatan rahim. Ada beberapa syarat yang bisa dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan persalinan VBAC. Kalau menurut banyak sumber dari jurnal yang sudah kita rangkum, itu menjadi 7 poin penting. Yang pertama adalah kenali dulu jenis sayatan operasi sesar yang pertama. Sebenarnya sayatan pada rahim berbeda dengan sayatan pada kulit yang terlihat. Kita hanya bisa mengetahui jenis sayatan pada rahim saat operasi sesar terdahulu melalui rekam medis atau catatan dari dokter yang melakukan operasi sesar terdahulu. Dari banyak jenis sayatan pada rahim, yang paling umum dikerjakan ada 2, yaitu sayatan low transfer seperti yang tergambar pada gambar di sebelah, di mana sayatan ini melebar dari kiri ke kanan, dan sayatan vertikal atau klasikal, di mana sayatan ini memanjang dari atas ke bawah. Nah, ada pertimbangan khusus kenapa dan kapan kedua sayatan ini dipilih. Namun yang harus diingat adalah sayatan yang mungkin untuk direkomendasikan dilakukan VBAC adalah yang tipe low transverse ini saja. Yang kedua adalah apakah ibu hamil ini pernah menjalani operasi lain pada rahim. Jika ibu hamil ini pernah menjalani operasi rahim lainnya, seperti pengangkatan mium dan operasi-operasi sejenis lainnya, maka VBAC ini tidak disarankan. Sebab risiko ruptur atau robek di bekas jahitan rahim itu akan sangat besar sekali. Yang ketiga adalah apakah ibu hamil ini pernah mengalami robekan spontan sebelumnya. Jika demikian, maka VBAC tidak bisa dikerjakan. Yang keempat adalah ukuran panggul. Harus memadai secara klinis. Artinya, memang tidak ada riwayat kesempitan panggul pada ibu hamil ini. Sebelumnya, biasanya dokter kandungan akan melakukan evaluasi panggul sebelum memutuskan untuk melakukan persalinan VBAC ini. Yang kelima adalah jarak terakhir kali melahirkan sesar dengan kehamilan yang sekarang. Jika jaraknya kurang dari 18 bulan setelah persalinan sebelumnya, maka risiko ruptur atau robek pada bekas jahitan rahim yang terdahulu akan semakin tinggi dan VBAC sebaiknya tidak dilakukan. Yang keenam adalah adanya penyulit tambahan pada kehamilan atau penyakit lain pada ibunya yang dapat mempengaruhi persalinan secara normal. Misalnya, ibu hamil ini memiliki masalah pada plasenta, atau posisi bayi yang tidak normal, seperti misalnya bayi itu sungsang posisinya, kemudian bisa melintang, atau kehamilan-kehamilan kembar, atau dengan bayi dengan berat badan yang besar di atas 4 kilo, yang sering kita sebut dengan istilah makrosomia. Yang ketujuh adalah pastikan dokter dan bidan itu siap siaga selama persalinan untuk memantau persalinan dan melakukan operasi sesar darurat jika diperlukan sewaktu-waktu selama proses persalinan ini berlangsung. Dan yang paling penting juga adalah tim ruang operasinya harus siaga 24 jam jika operasi sesar emergency ini diperlukan.
Salah satu risiko yang jarang namun serius adalah bahwa bekas luka sesar pada rahim itu dapat robek, baik itu spontan atau robek saat persalinan berlangsung. Meskipun robeknya bekas jahitan operasi terdahulu ini jarang, di mana risikonya kurang dari 1% pada mereka memiliki riwayat operasi 1 kali, atau di banyak jurnal disebutkan bahwa risikonya 1 dari 200 atau setengah persen akan robek atau ruptur di bekas jahitan yang terdahulu. Namun ini sangat serius kalau terjadi dan dapat membahayakan ibu dan janinnya. Nah, ada kalkulasi dan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut atau aspek oleh semua dokter dan para medis sebelum memutuskan persalinan dengan VBAC ini. Jika dari hasil analisa dokter kandungannya adalah risiko tinggi atau mungkin tidak memenuhi syarat untuk VBAC, maka sebaiknya VBAC tidak dilakukan. Ada beberapa kasus yang sama sekali tidak bisa dilakukan persalinan VBAC ini. Yang pertama adalah pada kasus persalinan dengan riwayat operasi sebelumnya, dengan menggunakan teknik klasikal atau kita kenal dengan korporeal, dan pada wanita yang memiliki kontraindikasi untuk bersalin normal, terlepas dia memiliki riwayat operasi atau tidak. Contohnya misalnya plasenta previa atau plasenta yang lokasinya di jalan lahir. Kemudian yang kedua kesempitan panggul, atau yang ketiga preeklamsia, atau penyakit-penyakit medis lainnya. Nah, diskusikanlah secara detail dengan dokter kandungan sebelum memutuskan VBAC ini. Di samping keunggulan dari VBAC, ibu hamil ini juga harus diinfokan mengenai angka keberhasilan dari VBAC ini. Karena tidak semua VBAC itu akan bersalin normal. Kalau kita mengacu kepada data RCOG, Royal College of Obstetrics dan Gynecology, maka angka keberhasilan dari persalinan VBAC ini hanya sekitar 72-75%. Angka ini dapat dijadikan pertimbangan sebelum VBAC itu diputuskan oleh keluarga. Sebaliknya, persalinan VBAC ini tidak diinduksi dengan obat-obat perangsang. Semua ibu hamil yang ingin melakukan VBAC dengan cara induksi harus diinformasikan bahwa risiko robek dari bekas luka operasi yang terdahulu itu akan meningkat 2-3 kali lipat jika dibandingkan VBAC ini terjadi secara spontan. VBAC atau vaginal birth after cesarean atau persalinan normal pasca operasi sesar di kehamilan sebelumnya sangat mungkin untuk bersalin normal, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Selalu berkonsultasilah dengan dokter kandungan agar persalinan aman dan bayi lahir dalam keadaan sehat.